Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di zaman Nabi Musa alaihissalam, ada seorang lelaki Bani Israel yang bermaksiat kepada Allah selama 40 tahun. Pada suatu waktu terjadi musim kemarau yang berkepanjangan, sehingga membuat sulit kehidupan Bani Israel. Menghadapi kondisi seperti itu, Nabi Musa dan kaumnya berinisiatif melakukan sholat istisqa meminta hujan. Namun hujan tak kunjung datang. Akhirnya Nabi Musa alaihissalam bertanya kepada Allah, apa gerangan yang menyebabkan hujan tak juga datang? Wahai Musa, aku tidak menurunkan hujan karena ada salah seorang hambaku di antara kaummu yang bermaksiat kepadaku selama 40 tahun. Karena kemaksiatannya, aku menahan air hujan yang ada di langit, kata Allah kepada Musa alaihissalam. Lalu apa yang harus aku perbuat? Tanya Nabi Musa. Allah menjawab, keluarkan orang itu dari barisanmu. Jika dia sudah keluar, maka hujan akan turun. Dengan seketika, Nabi Musa alaihissalam memberikan ultimatum kepada kaumnya. Wahai Bani Israel, ada seorang di antara kita yang bermaksiat kepada Allah selama 40 tahun lamanya. Karena disebabkan kemaksiatannya, hujan tidak turun. Dan hujan tidak akan turun sampai orang itu keluar dari barisan ini. Lelaki yang dimaksud oleh Nabi Musa alaihissalam hanya berdiam tak bergeming dan tetap bertahan dalam barisan, tidak mau keluar sambil berkata dalam hatinya mengadu kepada Allah. Wahai Tuhan, jika saat ini aku keluar dari barisan ini, mukaku akan tercoreng malu. Namun jika aku tetap di sini, kami akan mati kehausan. Tidak ada jalan lain kecuali aku harus bertaubat kepadamu dan meminta ampunanmu. Ampunilah aku dan tutuplah aibku. Dan seketika pun hujan turun dengan derasnya. Menyaksikan hujan turun dengan deras, Nabi Musa alaihissalam kembali bertanya kepada Allah, ya Allah, kenapa hujan turun padahal lelaki yang bermaksiat belum keluar dari barisan kaumku? Hujan itu turun karena kegembiraanku disebabkan taubatnya hambaku yang telah bermaksiat 40 tahun lamanya, jawab Allah kepada Nabi Musa. Nabi Musa melanjutkan kembali pertanyaannya, jika demikian, beritahu saya siapakah orangnya, agar aku dapat ikut beserta berbahagia dengannya. Wahai Musa, lelaki itu telah 40 tahun bermaksiat kepadaku, dan aku tutupi aibnya selama itu. Hari ini ia bertaubat memohon ampunanku. Tidak mungkin aku mencoreng mukanya dan mempermalukannya. Allah subhanahu wa ta'ala telah menutupi aibnya dan mengampuni dosanya, sehingga tidak seorang pun melihat orang ini keluar dari barisan. Kisah ini dapat menjadi pelajaran bagi setiap orang bahwa Allah subhanahu wa ta'ala maha pengampun, sehingga sebesar apapun dosa yang telah kita lakukan dan kita menyesalinya serta benar-benar bertaubat atas dosa tersebut, maka pintu ampunan akan senantiasa terbuka untuk dirinya. Inilah tuntunan bertaubat kepada Allah. Ampunan Allah subhanahu wa ta'ala tidak terbatas bagi setiap orang yang bertaubat dan tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Kisah ini juga dapat memberikan pelajaran bagi setiap orang agar tidak menjadi seseorang yang pengadu dan seseorang yang penyebar fitnah yang sangat kejam. Dan dialah yang menerima taubat dari hamba-hambanya dan memaafkan kesalahan-kesalahan dan mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Asy-Syura ayat 25. Dan dialah yang menurunkan hujan setelah mereka berputus asa dan menyebarkan rahmatnya. Dan dialah maha pelindung, maha terpuji. Al-Quran Surat Asy-Syura ayat 28. Dan musibah apapun yang menimpa kamu adalah karena perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan banyak dari kesalahan-kesalahanmu. Al-Quran Surat Asy-Syura ayat 30. Kita dimuliakan oleh Allah karena Allah berkehendak dan berkenan menutup aib kita. Begitulah baiknya Allah. Kalaulah dibuka aib kita setiap kali kita melakukan dosa, tentulah malunya manusia. Tetapi dengan rahmatnya ditutup aib, bahkan sekiranya bertaubat dan Allah ampunkan dosa-dosa, bahkan bila taubat diterima, akan dipadam segala keaiban tersebut. Dan ibrah ataupun pelajaran dari kisah ini adalah yang pertama, Allah tidak akan membiarkan hambanya berenang di lautan dosa masa lalunya jika ia sudah bertaubat. Yang kedua, jangan jadikan kesalahan masa lalu sebagai penghalang bagi kita untuk terlahir kembali menjadi manusia yang baik.
jangan jadikan sebagai hambatan untuk menuju kebenaran. Dan yang ketiga, bangkitlah dan jangan ulangi kesalahan tersebut. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Demikianlah sedikit kisah ini, mudah-mudahan ada pelajaran yang bisa kita ambil. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.